Betul, tapi apakah bisa mendapatkan satu di 2i kali ini bakal langsung di spray. Belum dikonfirm jadi sebuah kill, langsung fokus bertukar sebelah kanan, bahkan dua pemain Ryzen mengkonfirm satu pemain RRQ, bahkan dua player langsung di... Ada bumper tanpa transisi, kita bakal langsung pindah ke pesawat di atas Hawk kali ini. Dimana kita melihat kali ini harusnya pesawat cukup pelit memotong di atasnya daerah bootcamp langsung menuju ke arah cave dan sekitarnya. Lakawi harus ini. Oke. Dan sudah ada beberapa tim yang turun. Ingat kali ini ada dua tim Indonesia, ada Bigetron, Red Aliens dan juga ada Aerowolf Limax. Dan pastinya kalau kita ngelihat dari beberapa aset yang sudah tersebar, Flo, betul, bootcamp tuh bisa numpuk sampai 3 tim. Kita lihat kali ini ya. Aerowolf tampaknya nggak turun tempat mereka biasa di Game Alpha. Mereka tampaknya pindah posisi, cuma nggak tahu kemana. Kayaknya Dia Ruins ke deh. Ruins atau Ruins enggak ke harusnya. Nakam kayaknya. Nakam atau Shahmi. Atau Kalau dilihat dari pergerakannya ya. Tambang. Oh wait, BTR keluar dari bootcamp, mereka bakal ambil Ruins berarti. Sementara Circle menuju ke bagian utara, meninggalkan daerah-daerah yang ada di arah selatan. Bantai, Camp Charlie, Shahmi, Nakam itu tidak terjangkau sama sekali. Sementara RRQ seperti biasa mereka bakal turun di drop zone mereka yang cukup nyaman ke arah Painan. Dan Aerowolf mereka bakal bermain di arah Tambang dan juga Nakam. Cukup berdekatan dan berdempetan dengan Red Aliens. Betul, tampaknya dari tim RA juga bakal meninggalkan bootcamp ya. Tidak bertempur di bootcamp, membiarkan Loops mendapatkan sendiri. Tapi kita bakal pindah kali ini ke DRS dan juga tim ARC bakal bertemu di awal-awal, scrapping di pinggir rumah Favian dengan satu barrel, tapi peluru yang terbatas bakal coba bertahan kali ini menghadapi dua pemain dari DRS. Spray down dapat korban tambahan dengan M16 langsung drop shot, dan Favian mendapatkan dua korban di awal permainan kali ini. What a nice play seorang Favian, membalikkan keadaan tanpa kena satu peluru pun ke tubuhnya. Tanpa vest loh tadi. Itu Tanpa vest dia dapetin dari lootingan mayat yang ada di depan dia. Perfect itu, perfect banget. Men, gokil banget. Drop shotnya cakep loh. Betul, dan tadi dia cukup tenang ketika dia udah ngedapetin satu, dia ganti weapon, ngumpet dulu ke balik tembok, terus proning shootnya bagus banget. Gue tadi jujur nggak nyangka lepas. Gue kira dia bakal dapetin satu, kenok lagi kan, Trading kan. satu-satu doang kan. Iya, tapi dapet dua dia, karena dia bener-bener perfect banget tadi ngedrop shot dia. Movementnya juga gila, Efektif, mulus efektif, banget. mulus banget. Mulus banget. Itu kayak main pakai 10 jari dah. Wah gila, nggak Iya. dipegang ke HP, 4 jari taruh di meja. layar, 8 jari numpang HP. Oh iya, semua juga kayak gitu sih bro. Gue hampir ke trigger loh. Oke, impressive ya. Impressive. Dan kita lihat dari mereka juga udah cukup nyaman ya. Archer Gaming mendapatkan 2 poin kill di early game. Belum sampai 5 menit bahkan game berjalan. Gamenya belum berjalan 5 menit tapi mereka sudah mendapatkan 2 poin kill. Early game yang menjanjikan untuk mereka. Iya, kita bakal pengen juga dari Ark ya. Dia lagi berusaha coba nge-pressure kembali tim DRS yang menyisakan hanya satu player lagi kali ini ya, yang menekan balik kali ini. Betul, udah mulai dipanah nih karena nama mereka kan Archer Gaming. Archer Gaming. Archer Gaming Tapi sudah nggak mulai pakai dipanah. panah mereka, pakai Pakainya tembakan. KBZ. Terus tadi ada Beryl juga. Kali ini Favian masih bermain di bagian high ground dan sepertinya last man standing tidak bisa bergerak terlalu jauh dari DRS Gaming karena dia udah ke-press dari berbagai sisi. Bahkan Favian sudah mulai nge-split dan terkena beberapa damage sudah. Didapetin Cakep. satu, bahkan sedikit terlambat backup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim ARC. Iya, tinggal Gyalzen seorang diri bertahan dan dia cukup low tanpa memiliki healing, tanpa memiliki armor, hanya memiliki helm dan juga tas level 2. Tampaknya Favian setelah dapetin 2 bakal coba dapetin 3. What a nice shot. Langsung ke knock tanpa lama-lama, tapi kita bakal langsung ditradingkan juga. Sayang banget sempat ke end. DRS Gaming bakal tumbang sebagai tim pertama pada game kali ini. Dan dari tim ARC bakal kehilangan 2 pemain mereka, tapi dapetin 4 poin kali ini ya. Ini high risk high reward namanya. High risk reward High risk gameplay. high reward. Mereka kehilangan 2 tapi mereka berhasil mendapatkan 2 orang juga. Itu menurut sudah ada player dari Footballis yang mulai bergerak menyisiri bibir pantainya. Iya. Old Boy dan kawan-kawan kali ini kita bakal lihat apakah mereka bisa men-take down tim FUT Footballis yang berada tepat di bawah mereka. Yap. Tampaknya Old Boy kali ini Weaponnya sih udah enak. bocah tua sudah mulai proning. Gua nggak tahu dia sadar atau nggak sih di kanan dia ada Footballis. Kayaknya enggak sih, dia cuma memperlambat geraknya dia doang karena belum tahu informasi yang terlalu banyak. Dan ada rotasi cepat yang dilakukan oleh Red Aliens. Sudah mulai menyisiri bibir pantainya. Mereka rotasi lewat Bawah. ujung barat berarti ya. Zona belum lihat tadi ya? Zonanya ke atas. Atas ya? Zonanya ke atas, bener-bener sisi bagian atas tuh diambil sama zona. Berarti bagiannya Pulau kirinya tuh cuma diambil sedikit doang. Tatmok, Kau.
Iya, itu masuk ke dalam zona. Paradise ya. Yap, itu masuk ke dalam zonanya. Itu jarak jauh loh mereka. Gua rasa emang ini hal yang harus dilakukan sama tim Aerowolf sih. Mereka coba buat nyisirin terlebih dahulu karena balik lagi loh. Hari awal atau kita bilang minggu awal itu menjadi minggu adaptasi buat semua tim. Karena belum tentu yang terjadi di Scrim akan terjadi lagi di hari sebenarnya kayak gini. Iya. Tapi lucu juga pasti ya. Ingat nggak season pertama waktu itu Ryzen tanya kan, kalau mau ke SEA bareng siapa? Bareng Aerowolf. Dan ada kejadian. serigala sama robot rotasi bersama katanya kan. Kejadian Tapi di tahap global. Oke. HBD yang sukses. Oke. Sumpah itu gue jadi old boy ya. Itu gue bete dah. Ini udah tua cuy. Old boy dikagetin. Untung gak jantungan. Solkai jahat banget. Iya jahat banget. Untung gak jantungan. Itu orang kalau jantung bahaya banget sih. Bahaya banget sih. Parah Solkai. Parah. Hashtag parah ya. Parah banget orang tua dikagetin. Yang lain lagi cosplay jadi buaya di Sunhawk. Yang satunya nge-HBD orang tua. Ini biawak atau buaya? Ini buaya lah. Buaya lah ya. Buaya. Karena kalau biawak kan nggak ada di mana-mana. Biawak cuma ada di beberapa daerah tertentu. Oh iya? Iya. Nah itu buaya so tahu aja sih bro. Hah? So tahu aja sih. So tahu aja ya? Ya so tahu aja. Tapi karena kan caster harus terlihat pintar. Jadi so tahu aja. Yang penting kalau mau hidup di sport itu pede dulu. Harus pede dulu. Masalah bener belakangan. Yang penting pede dulu. Oke. Asal jangan berita hoax disebarin. Jangan betul. Jangan nggak boleh. Nah, PD boleh, bohong jangan. Nah itu dia, PD boleh, bohong jangan ya. Catat guys ya, PD boleh, bohong jangan. Deketin cewek boleh PD, tapi jangan ngebohongin mereka. Betul. Karena cewek tidak suka dibohongi. Asik. Itu sebuah quotes yang tidak akan bisa gue ulang lagi. Jadi tolong di record ya. Jadi tolong di record. Langsung diedit. Ntar kayaknya ada nih, bentar lagi di tok-tok. Editor berkelas langsung. Editor berkelas langsung berkarya cuy. Oke, back to the beat. Back to the game. Wah, udah lama gue gak pakai kata-kata itu ya. Kayaknya kalimat itu hanya keluar di beberapa event-event internasional gak sih? Iya. Karena mulai ngetrennya baru itu. Iya, baru itu. PMPL saya. Iya. PMPL akhir-akhir kan baru ngetren itu ya? Iya. Bukan dari awal PMCO kita udah pakai kan? Enggak. Ya, sampai ada yang bikin ininya loh, kayak apa namanya? Stiker-stikernya di Instagram waktu itu. Mantap. Thank you ya buat teman-teman komunitas yang udah ngasih editan-editan yang bagus banget untuk menghargai caster-caster yang ada di Indonesia. Apapun gamenya ada yang bikin emot-emotnya lah. Jadi thank you banget buat teman-teman dari komunitas. So, kita kembali lagi menuju ke arah gamenya di mana Ark akan segera bertemu dengan BB Blue Beast. Yang kali ini mereka hanya terpisah dari satu jalan saja. Sudah mendapatkan kompon satu sama lain. Tapi dari Eunsu belum ada baku tembakan dilakukan. Belum ada yang open fire. Hanya mengamankan posisi mereka masing-masing. Betul. Dan kita bakal dari tim Blue Beast ya. Mereka juga lagi saling nge-hold doang. Ada yang juga mundur ke belakang coba membuka vision dari high ground. Tapi tampaknya dari tim Blue Beast mereka nggak terburu-buru juga. Mereka cukup tengah zona. Masuk zona pertama juga. Jadi nggak ada kewajiban bagi mereka untuk pindah secepat-cepatnya kali ini. Oke, dan kali ini sepertinya baku tembak sudah mulai terjadi di mana Bigetron juga sudah mengamankan daerah yang sangat krusial. Aerowolf tertangkap oleh rekan senegaranya sendiri. Luxi berhasil mendapatkan satu pemain dari Serigala. Ada Hazelnuts yang berhasil diamankan. Tapi sepertinya angle shootnya tidak sempat dan tidak dapat untuk melakukan confirm kill. Jadi akan dilepas begitu saja karena terlalu greedy juga kalau misalkan mereka tetap ingin mendapatkan seorang Hazelnuts. Mereka harus mencari informasi dulu seperti apa setup yang dilakukan sama tim Aerowolf soalnya. Dan resiko juga. Karena kan sementara ini mereka nggak punya informasi ya di mana lawannya berada. Jadi mereka lebih pilih untuk kita regroup, kita pindah posisi. Daripada kita neken-nekenin Aerowolf dan malah jadinya kita kemakan oleh zona dan telat masuk ke safe zone-nya. Karena di Sunhawk sekali lu di luar zona, itu lu healing aja udah. Tapi susah Flo ya, masuk safe zone. Gue pengen ngelihat sebenarnya Flo. Kalau waktu itu hari pertama kita bisa tembus di 50.000, 60.000 lah ya. Waktu zaman internasional waktu itu. Sekarang kan yang nonton lebih banyak, euforianya makin berasa. Bisa nggak ya hari pertama kita tembus di 100.000 like buat yang lagi nonton di YouTube? Oke. Karena sekarang yang lagi nonton di YouTube itu 140 ribuan. 140 ribu. 140 ribuan. Jadi gua harapkan kita bisa nembus angka 100.000 like di hari pertama. Hari pertama ini? Yes. 100.000 like bisa Gue lah ya? pengen ngecek lah, kita masih kompak gak nih? Komunitas kita masih kompak gak? Karena kalau gue lihat perkembangan komunitas PUBG Mobile semakin hari atau semakin berkembangnya sebuah season turnamen, semakin banyak penontonnya. Dengan seiringnya waktu ya? Yap. Dengan seiringnya waktu, seiringnya turnamen itu berlipat ganda. Betul. Viewers ya, banyak banget, ramai banget dibanding awal-awal kayak sekarang tuh udah berkembangnya pesat banget. Berlipat ganda ya, bukan berlipat janda. Kalau berlipat janda itu casternya Malaysia. Ngelipat baju dia waktu di hotel. Betul, waktu lagi di hotel ya. Itu Janda Hunter. Kita tahu lah, rekan kita yang
tidak ada rambutnya itu. Oh ya. Ya, gue bilang botak takut kasar kan. Jadi tidak ada rambutnya ya. Kita kenal dekat sama dia. Oke, kita bakal melihat The El Clasico. Bigetron akan segera menghadapi RRQ Athena. High ground, lower ground. Beat 11 kayaknya udah tahu kalau di bagian atas ada musuh. Sudah Betul. mulai terdengar bunyian vehicles yang dipunya sama Bigetron. Tapi Bir akan langsung mengintip. Namun belum ada tembakan pasti yang diberikan oleh seorang Beat 11. Betul, baru mulai disuguhi El Clasico kita ya. Yang kita bakal mungkin sering lihat juga mengingat ini grup C diisi oleh dua tim BTR dan juga RRQ. Betul. Tampaknya Luxy dalam posisi kenok kali ini di high ground. Dari D2E dan juga Beer 11 bakal mencoba men-take down seorang Luxy yang berada di belakang sisinya tim BTR. Betul, ini bakal menjadi confirm kill menuju ke arah Beer 11. Satu sudah mulai dihilangkan kali ini, 3 lawan 4. Apakah BTR bisa membalikan keadaan? Karena Jinan juga sedang terkepung oleh dua pemain dari tim Bigetron. Tapi smoke setup sudah mulai dikeluarkan. Ryzen bergerak dengan memudahkan baginya. Namun tembakan dari arah belakang dan Jinan juga bakal memotong rotasi dari bagian depan. Dan Jinan cukup mau counter shoot begitu baik kali ini, trading 1 tukar 1. Namun belum menjadi sebuah confirm kill ke arah Red Aliens. Betul, apakah bakal dipush kali ini oleh Zuxi? Yes, bakal dipush, bakal one on one dengan No, seorang no. Ernie yang muncul No, no. dari kiri. No, Oh my no, god, no, no, seorang no. Zuxi bakal one on one dan Ernie bakal men-take down seorang Zuxi kali ini. Tampaknya dari posisi bagi turun ke tanah agak lama, ada animasinya. Betul, sementara Ryzen juga sedang melakukan pergerakan. Dia bakal langsung nge-push menuju ke arah dua pemain dari tim RRQ. Sudah mulai bertumpuk kembali karena ada Beer 11 di bagian atas. Ini granat buy one get one kah atau buy one get two? Kali ini bakal dilempar langsung menuju ke bagian belakang dari arah batunya, meletup. Sudah hanya sedikit memberikan damage menuju ke arah Ernie. Beer juga bakal membalas granat dilemparkan menuju ke arah seorang Ryzen. Awas Ryzen, hati-hati. Terkena beberapa damage dan Microbe juga ditangkap di arah yang lain. Sementara G9 melakukan confirm kill. Ernie juga berhasil diamankan tapi 2 melawan 1. Kali ini Beer 11 masih mencari di mana Ryzen berada. Dia masih melakukan proning, masih bersembunyi, masih menyatu dengan alam, dan Ryzen bakal melempar granat menuju ke bagian seberang. Tidak memberikan damage ke arah tim RRQ. 3 lawan 1 kali ini. RRQ masih bertahan dengan keempat pemain mereka. Akan langsung dilempar kali ini granatnya menuju ke bagian kanan. Tapi dari arah kiri terdengar beberapa step juga. G9 masih melakukan lompatan-lompatan manja. Dan kali ini Bigetron benar-benar terpepet posisi mereka. Betul, tampak kita bakal lihat di sisi luar ya. Aerowolf 3-1, 1 healer, 3 yang maju untuk perang kali ini ya. Dari BTR Ryzen masih bertahan juga kali ini. Apakah tinggal Ryzen atau ada Microboy ya? Microboy sudah dikonfirm. Berarti tinggal Ryzen doang ya? Yes, tinggal Ryzen doang seorang diri. Last man standing dari robot kita. Ya, tampaknya dari tim RRQ bertemu satu sosok yang sudah kerap menjadi lawan juga. Kali ini depan dia ada tim Secret yang langsung memotong pergerakan dari tim RRQ. Tidak membiarkan mereka masuk ke safe zone lebih jauh lagi. Dari tim RRQ kali ini D2E dalam posisi kenok. Apakah dari tim RRQ bisa keluar dengan selamat? Di belakang mereka masih ada Ryzen nih. Kalau Ryzen mikir, udah kelar nih, bisa dia perangin tim RRQ dari sisi belakang. Bisa aja, tapi sepertinya dari tim Secret mereka tidak ingin mengambil fight di arah pegunungan ini. Mungkin mereka harus bergerak juga untuk masuk ke dalam zona, karena kita lihat Blue Zone juga akan bergerak kurang lebih setengah menit lagi. Jadi menurut mereka mungkin wasting time ketika mereka fight di bagian luar dari circle-nya. Kita bakal kayaknya juga dari permainan tim BTR ya, tampaknya mereka atau Ryzen tepatnya lagi menunggu momen nih. Kapan RRQ mulai maju, zona bergerak, dia mungkin mau seretin kaki pemain RRQ. Betul, tapi apakah bisa mendapatkan satu di 2E kali ini bakal langsung di spray. Belum dikonfirm jadi sebuah kill, langsung fokus menuju ke arah sebelah kanan. Bahkan 2 pemain Ryzen mengkonfirm satu pemain RRQ, bahkan 2 player langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Ryzen, what a nice shoot, what a nice place. Dia berhasil